Hingga kemudian setiap ayat yang dibawakan, ternyata saya dapati banyak translate yang salah. Di dalam Al-Quran bahkan, misalnya At-Taubah ayat 16, dan beberapa hadis-hadis lainnya yang coba diselewengkan daripada maknanya. Aisyah umur 6 tahun dan menyetubuhinya di umur 9 tahun. Maka saat itu saya terkaget dan saya shock. Kenapa saya shock? Selama saya di pondok, dan kami di pondok itu tidak menggunakan handphone dan tidak melihat Google daripada makna hadis, melainkan membuka kitab Fathul Bari, melainkan membuka kitab-kitab hadis, dan setiap maknanya itu dicarikan kepada kamus kontemporer yang ada di belakang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, hari ini kita berbeda konten, teman-teman. Di mana konten pada hari ini saya akan menjelaskan tentang diri saya sendiri. Dan alasan saya kenapa terjun ke dunia debat lintas agama. Yang dulunya saya itu adalah seorang pengajar pondok. Tapi kenapa bang mengambil ekspertis di bagian debat lintas agama? Konten ini nampaknya nggak penting ya guys. Tapi coba dipenting-pentingkan, mungkin bisa jadi giroh antum-antum ketika memandang luas apa yang terjadi di dunia ini sekarang, di mana Islam itu sedang diserang mati-matian. Seperti yang kita lihat, begitu banyak visualisasi terhadap Islam seakan menampakkan ciri khas Islam yang teramat sangat buruk. Andaikan menjadi pilihan, mungkin Islam tidak akan lagi menjadi pilihan dengan segala visual buruk terhadap Islam. Perkenalkan, nama saya Ustadz Ahmad Damanhuri SSOS. Saya menyelesaikan studi pondok saya berkisar sekitar 15 tahun di Pondok Mudi Mesra Samalanga. Dan yang paling saya tekuni itu adalah ilmu tafsir Al-Quran. Artinya ilmu tafsir Al-Quran di sini mungkin agak beda ekspertisnya. Melihat tafsiran daripada Al-Quran itu, mengkombinnya dengan logika dan bagaimana menarasikan daripada Al-Quran tersebut di ranah logika. Dulu saya adalah sosok yang sangat anteng dan biasa aja. Selama saya sudah menempuh jalur pendidikan, selesai. Menjadi sekedar formalitas terhadap saya, selesai. Akan tetapi ternyata kalau kalian ingin membuka mata terhadap apa yang terjadi di dunia ini, sepertinya saya tidak bisa tinggal diam. Karena bukankah kalian pernah nonton satu film Walid? Kalian pasti tahu film Walid. Di film Walid itu divisualisasikan seorang pimpinan pondok dengan segala kebejatannya. Sorotannya adalah pondok. Di mana saat itu seakan-akan memberikan visual penontonnya bahwa pondok bukan lagi pilihan yang tepat terhadap penuntutan ilmu agama. Dengan segala kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus asusila dan kriminalitas daripada pimpinan-pimpinan pondok, yang mereka nanti akan pasti bertanggung jawab di atas apa yang mereka lakukan, karena dengan sikap daripada mereka lah, itulah yang membawa stigma buruk terhadap masyarakat ketika memandang ilmu agama dan tempat mengambil ilmu agama tersebut. Sehingga pondok bukan lagi menjadi pilihan karena ketakutan daripada masyarakat terhadap adanya oknum-oknum kiai yang berusaha menyelewengkan arti makna pondok tersebut. Bisa kita lihat daripada kasus-kasus birahinya para kiai ataupun daripada kasus-kasus kepentingan dunianya para kiai yang membuat tampilan-tampilan visual itu dimunculkan daripada berbagai metode sehingga memberikan pengaruh buruk terhadap pandangan terhadap pondok itu sendiri. Ingat, pondok tidak bersalah, akan tetapi yang patut disalahkan adalah orang yang mencemari nama pondok itu. Karena sejatinya didirikan pondok itu hanya untuk memantapkan muslim-muslim untuk lebih paham tentang agamanya, bukan sekedar menerima mentah tentang apa yang disuguhkan kepadanya tentang agama tersebut. Saya lulusan sarjana sosial di IAI Al-Aziziyah Samalanga, di mana di pondok saya itu ekspertisnya yaitu mempelajari kajian fikih, kajian tafsir, dan bagaimana cara ulama mengambil tafsiran. Artinya bukan membahas tafsiran ulamanya, tapi membahas bagaimana metode ulama itu menyuling daripada setiap dalil dan mengambil sebuah pendapat ataupun dikenal dengan mustanbat. Lalu singkat cerita, dengan semua karir saya di bidang ilmu agama, lalu kemudian tidak sengaja pada satu waktu saya itu scroll TikTok.
Karena saya baru hadir di debat lintas agama di dunia pertiktokan, padahal sebelumnya sudah sering terjadi. Bagi saya ya tidak ada pengaruh penting, karena kalau kalian ingin tahu bahwa di Aceh itu ya Chinese, Konghucu, Kristen, semuanya itu akur. Kenapa menjadi akur? Ya nggak ada declare agama, itu nggak ada. Nggak ada Muslim memaksa yang Kristen masuk Islam. Tidak ada yang Kristen memaksa Muslim masuk Islam. Tidak ada. Di Aceh itu hidup layaknya makhluk sosial seperti biasa. Chinese dan pribumi itu hidup berdampingan. Tanpa ada pandangan buruk terhadap pribumi dan bahkan setara antara pribumi dan pendatang-pendatang yang ada di sana. Bahkan menjunjung tinggi solidaritas di antar umat manusia. Berawal dari satu platform TikTok, yaitu yang dinamakan dengan TikTok. Saat itu saya punya tendensius membela Al-Quran saat saya disuguhkan dengan satu akun TikTok yang bernama Ica Nenggolan. Di mana setiap Muslim yang naik ke sana itu dihina mati-matian Tuhannya, dihina mati-matian Nabinya, dihina mati-matian Al-Qurannya. Nah, maka saat itu terpancing dong giroh kita sebagai seorang Muslim. Karena apa? Ya bukan mengatakan Muslim yang naik ke situ adalah orang yang bodoh, akan tetapi kita bisa menjamin bahwa kita lebih tahu. Karena apa? Kalau seandainya kita membahas Al-Quran itu dari jalur tafsir, teman-teman. Tidak beda dengan mereka yang membawa pendapat Bapak Gereja tentang satu ayat. Akan tetapi pondok kami mengajarkan bagaimana ulama itu berpendapat, cara dia berpendapat, bagaimana dia menggoreng satu dalil hingga kemudian menemukan ranah dalil yang paling tepat, itu bagaimana caranya. Hingga kemudian setiap ayat yang dibawakan, ternyata saya dapati banyak translate yang salah. Di dalam Al-Quran bahkan, misalnya At-Taubah ayat 16, dan beberapa hadis-hadis lainnya yang coba diselewengkan daripada maknanya. Tapi saya yakin ini hanya human error, artinya human error ketika bahasa Indonesia itu tidak mampu menampung kalimat terbaik dan tertepat daripada pengertian bahasa Arab, sehingga mungkin terjadinya beda pemahaman di dalam ketidakmampuan manusia tersebut dalam hal yang disebutkan. Dan saat itu saya coba naik untuk mempertanggungjawabkan Al-Quran tersebut. Di mana saat itu mereka sedang memfitnah Rasulullah dengan stigma pedofilia. Arti stigma pedofilia itu adalah pemahaman kejahatan seksualitas karena dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak kecil. Saat itu saya naik. Ketika Nabi Muhammad dikatakan pedofilia, saya bertanya, apa definisi daripada pedofilia? Sedangkan saat kita melihat definisi daripada pedofilia, pedofilia itu berbicara tentang seorang orang yang sudah tua melakukan kejahatan seksualitas. Berarti ada syaratnya. Syarat apa? Seksualitas. Maka saat itu saya bilang pedofilia itu karena kejahatan seksual. Maka saya katakan pedofilia itu adalah kejahatan seksual. Ya. Lalu mereka membuktikan kepada saya bahwa hadis Rasulullah membicarakan bahwa Rasulullah menikahi Aisyah umur 6 tahun dan menyetubuhinya di umur 9 tahun. Maka saat itu saya terkaget dan saya shock. Kenapa saya shock? Selama saya di pondok, dan kami di pondok itu tidak menggunakan handphone dan tidak melihat Google daripada makna hadis, melainkan membuka kitab Fathul Bari, melainkan membuka kitab-kitab hadis, dan setiap maknanya itu dicarikan kepada kamus kontemporer yang ada di belakang dan juga kamus Al-Marbawi, yaitu membicarakan bahasa-bahasa kuno dalam bahasa Arab. Dalam redaksi tulisan matan bahasa Arabnya tidak ditemukan arti menyetubuhi. Begitu saya disuguhkan di hari pertama itu dengan kata-kata menyetubuhi, saya shock. Karena selama saya di pondok itu tidak pernah diartikan menyetubuhi. Sedangkan akhirnya saya ulang kaji. Saya tanya kepada mereka, apa alasan itu diartikan menyetubuhi? Mereka bilang, jadi kamu ingin menolak kemenakmu. Jadi kamu ingin menolak ulamamu. Jadi kamu ingin menolak inimu, apa namanya itu? Bukan. Saya bilang, terserah nama siapa yang dibawa, ya, bisa jadi dia yang berkata, ataupun bisa jadi hanya nama dia yang dibawakan seakan-akan dia yang berkata. Saya takut dia sedang difitnah, saya bilang. Maka saat itu saya bahas kepada mereka, ada redaksi di dalam kata-kata menyetubuhi itu. Kata-kata menyetubuhi, teman-teman, itu ditulis dengan kata jima dan wata dalam bahasa Arab.
Kebetulan saya ini paham gramatikal, makanya setiap konten saya yang ada di YouTube itu membahas gramatikal satu bahasa. Oke. Sedangkan hadis tersebut menuliskan kata bana. Arti bana itu artinya membangun. Saya membangun rumah, ya. Bana itu al-bait. Aku membangun rumah dengan kata-kata bana. Tapi artinya menyetubuhi. Saya terkejut. Setelah itu saya jelaskan bahwa kata-kata bana itu saya tanyakan kepada mereka, kenapa harus diartikan menyetubuhi? Ternyata yang kita tahu, dan saat itu saya belum sadar, kalau mereka itu adalah orang-orang Bani terjemahan. Mereka tidak tahu bahasa Arabnya ngomong apa, dan kalau saya tanya bananya, letaknya di mana, mereka nggak tahu tunjuknya yang mana. Akhirnya kemudian saya menjelaskan kepada mereka, bahwa semenjak saya belajar ini tidak pernah diartikan menyetubuhi, ini buktinya. Saya bukakan kamusnya. Kalau kalian boleh buka kamus, tulis kata bana. Saat Anda melihat kata bana tersebut, artinya itu membangun. Saya bilang, itu Rasulullah menikah dengan Aisyah umur 6 dan hidup di dalam rumahnya di umur 9. Ataupun membangun rumah tangga bersama Rasulullah di umur 9. Tidak ada yang diartikan dengan menyetubuhi. Lalu saya cari dalil hadis-hadis pembanding. Artinya, matan yang lain, arti matan yang lain, redaksi yang lain, yang selaras, adakah menyebutkan menyetubuhi? Ternyata juga tidak. Yang tadinya ditulis bana artinya membangun, pada matan yang lain ditulis dakhala artinya masuk. Pada matan yang lain dituliskan yalubu, artinya bercampur. Menunjukkan, kalau memang ini hadis diartikan menyetubuhi, harus ada satu minimal saja, ada tulisan yang mengatakan wawati'a fiha. Rasulullah menyetubuhinya. Wajima'a fiha. Dan Rasulullah menjimaknya. Harus ada kata-kata ini. Kalau tidak ada, bagaimana dakhala diartikan menyetubuhi? Bagaimana yalubu diartikan menyetubuhi? Bagaimana kata bana diartikan menyetubuhi? Maka saya bilang itu artinya bukan menyetubuhi. Maka saat itu saya terangkan kepada mereka tentang gramatikal. Ternyata di situ saya tahu kebodohan mereka. Karena apa? Mereka menolak gramatikal. Bagaimana pemilihan kata dalam satu bahasa seringnya dipakai untuk menyempurnakan penyampaian informasi, akan tetapi mereka tolak sistem pemilihan kata tersebut. Itu menunjukkan apa? Kedangkalan cara mereka berpikir. Di situ saya lihat ternyata capeknya kita menjelaskan kepada mereka karena mereka sifatnya bukan ingin tahu, tapi memang tidak mau tahu setelah kita paparkan ilmunya. Nah, ternyata ayat tersebut berbicara bahwa Rasulullah menikah di umur 6 dan Rasulullah membangun rumah tangga di umur 9. Saya katakan kepada mereka, mana pelecehan seksualnya? Sehingga Anda mengatakan pedofilia terhadap Rasulullah. Lalu kemudian mereka terus menyalahkan para ulama dengan mengatakan, kamu siapa anak kemarin sore? Sedangkan ulamamu mengartikan seperti ini. Ya itulah Islam, tidak berlandas di atas nama tokoh, gelarnya tokoh. Tapi Islam berlandas di atas dalil yang kokoh dengan skala standar Islam. Selanjutnya, maka saat itu dengan expertise yang saya seperti itu, saya menguasai ilmu nahu. Saya menguasai ilmu nahu, struktural bahasa dalam bahasa Arab, dan saya menguasai ilmu saraf, mekanisme bahasa, perubahan bahasa dalam bahasa Arab. Selanjutnya saya menguasai ilmu bayan, sastra Arab, bani, ilmu juga sastra Arab. Ada ilmu ma'ani juga dalam sastra Arab. Saya juga menguasai ilmu mantik. Apa itu mantik? Ilmu bagaimana menyematkan kelogikaan yang paling kompleks. Ya, artinya proses bagaimana nalar sempurna daripada sebuah logika. Yang itu dipakaikan untuk menggunakan nalar pada Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran mengatakan dirinya itu tidak punya keraguan. Lalu keraguan itu berbicara tentang kita bisa menerima info ataupun menolak info. Nah, ilmu mantik menjelaskan bagaimana cara kita menerima info. Kalau seandainya otak tidak mampu berpikir di balik apa yang dikatakan Al-Quran, maka tolakkan Al-Quran. Mantik menjelaskan itu. Akan tetapi setelah kita pelajari mantik, di situ kita tahu bahwa Al-Quran berbicara selaras dengan akal dan sistem pikir manusia. Maka saat itu saya berlanjutkan dengan segala keilmuannya saya, yang minim ini, saya pelajari juga bagaimana perbandingan antara hadis ke hadis. Bagaimana hadis itu bisa dikatakan kuat ataupun dinamakan dengan mustalah hadis, dan bagaimana sistem menghamal, arti menghamal sistem bukan prioritas, memunculkan status hadis. Nah, apa itu memunculkan status hadis? Kadang ada hadis sahih, ternyata tidak sahih. Kadang ada hadis dhaif, ternyata sahih. Nah, saya juga menguasai pemahaman jarah wa ta'dil. Apa itu jarah wa ta'dil? Ketika hadis sahih ternyata turun derajat jadi dhaif. Ketika hadis dhaif ternyata naik derajat jadi hasan li ghairi ataupun menjadi hadis yang sahih. Karena teridentifikasi adanya penyelewengan matan, penyelewengan sanad dan sebagainya. Saya menguasai hal tersebut.
Lalu dulu saya berdebat bersama Bang Ali yang dari Aceh, ada juga Neflos. Mereka adalah orang-orang yang memahami filsafat dan Bang Ali di bagian hadis. Maka saat itu saat saya naik bertiga dengan mereka, mereka tahu akan potensi saya. Lalu kemudian mungkin adanya kabar sehingga ada satu orang yang bernama Bang Jibril. Nah, Bang Jibril tersebut yang kemudian sering menonton saya memperjuangkan agama Islam di komal-komal Kristen dengan segala pertanyaan mereka. Seperti masalah pedofilia, di mana mereka tidak bisa menunjukkan pedofilianya Nabi Muhammad. Karena arti daripada bana tadi bukan arti penyetubuhan. Dan nikah nggak semata-mata tentang penyetubuhan. Akan tetapi pernikahan Rasulullah dengan Aisyah adalah untuk menjaga riwayat. Maka dibutuhkan otak yang sempurna sampai Rasulullah wafat dan dia masih muda dan mampu menghafalkan segala riwayat. Makanya Aisyah menjadi salah satu ahli rawi. Lalu kalau seandainya Rasulullah itu merupakan pelaku sosok kriminal dalam hal menikahi Aisyah, maka bukan kitalah orang yang akan menggugat Rasulullah. Akan tetapi orang pertama yang akan menggugat Rasulullah, siapa? Adalah orang kafir Quraisy yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Mereka sering melakukan sayembara. Mereka sering melakukan perlombaan. Barang siapa yang dapat memenggal Rasulullah dengan segala hadiahnya. Dapat kita bacakan seperti kisahnya Suraqah, di mana Suraqah itu adalah penunggang kuda dan pembunuh bayaran yang diutuskan untuk membunuh Rasulullah, yang kemudian dia beramal kepada Islam dan kembali kepada Islam setelah melihat perlakuan daripada Rasulullah yang berbalik daripada apa yang dia duga. Dan ternyata Rasulullah itu begitu mengasihi dirinya. Lalu kemudian hari harus kita pikirkan, maka kalau apa yang dilakukan Rasulullah ini salah, bukan Kristen polemikus sekarang yang membahas itu, tapi siapa? Orang kafir Quraisy yang tadinya memuji Rasulullah, adalah orang yang pertama mendemo rumah Rasulullah, yang datang dengan golongan-golongannya untuk menentang pernikahan Rasulullah dan memframing Rasulullah ke arah negatif, mengatakan bagaimana mungkin kalian akan mengikuti Muhammad sedangkan Muhammad menikahi anak kecil. Masalahnya itu tidak pernah ditemukan. Untuk menunjukkan apa? Ada perbedaan kacamata pandangan. Kacamata pandangan orang terdahulu dengan kacamata pandangan orang sekarang itu berbeda. Menunjukkan segala sesuatu yang terjadi di masa dahulu karena tidak ada penentang bahkan daripada pembencinya. Untuk menunjukkan apa? Di masa dahulu ini biasa saja. Di masa sekarang ini mungkin menjadi sesuatu pandangan negatif. Akan tetapi pandangan negatif kalau disebutkan dengan maksud pedofilia. Ada kasus di Jawa Timur, ya, saya lupa namanya. Ketika dinikahkan anak kecil, Syekh Puji ya, bener gak? Jawa Timur, Jawa Barat, saya lupa. Ketika dinikahkan anak kecil atau beberapa kasus yang menikahi anak kecil di Pulau Jawa, karena statusnya nikah tidak ada yang menentang, bener gak? Adakah di penjara? Tidak. Akan tetapi hanya viral. Akan tetapi tidak ditentang dan tidak dipenjarakan karena dinikahi. Akan tetapi kasus-kasus pedofilia itu muncul biasanya karena pelecehan tanpa ada status perkawinan. Akan tetapi ketika dinikahkan, ketika sah resmi dinikahkan ada saksinya, bahkan polisi pun tak berkutik menangkapnya. Selesai ya? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dari setiap pinahan terhadap agama itu saya muncul mengekspertkan diri saya untuk menunjukkan kepada khalayak-khalayak awam sejauh apa pikiran kita terhadap Al-Quran dan bagaimana membangun struktural berpikir terhadap Al-Quran tersebut melalui segala ilmu yang saya pahami. Makanya expertnya saya itu di bagian gramatikal, teman-teman. Artinya, Al-Quran boleh dibantah di antara ulama, adu ulama. Contoh, ketika kita menjelaskan, membuka satu tafsir ulama, menjelaskan kepada Kristen. Kristen, sang polemikus juga punya buku dan literasi dan membawa ulama yang lain untuk membantah hal ini. Menunjukkan, ini ranah sesuatu yang tak punya titik temu. Karena adu tokoh lawan adu tokoh. Paham? Sama seperti kalau kita mengatakan, bagaimana kita menjelaskan Al-Quran? Oh, dengan melihat ulama yang menafsirkan. Apa beda dengan mereka dengan melihat bapak-bapak gereja yang menafsirkan? Akan tetapi gramatikal penentu daripada segalanya. Penentu daripada Al-Quran itu sedang membahas apa daripada pilihan bahasa yang dipakaikan. Kita dalam mewujudkan pelaku, dalam kasus kebakaran, kita menggunakan kata pelaku, bukan kata-kata menggunakan kata-kata pelaku seperti pembakar. Tidak pernah kita mengatakan dibakarkan ataupun kebakaran, tapi kita pakai kata-kata pelaku. Kita saja menyampaikan informasi, memilih bahasa. Begitu juga Al-Quran. Ketika Al-Quran memilih satu bahasa, satu struktur bahasa, menunjukkan apa? Ada maksud yang berbeda dengan struktur bahasa lainnya kalau tidak dipilihkan.
Misalnya kata-kata dakhala, ada beberapa maddah. Arti dakhala itu masuk. Udah. Ada alasan ketika Al-Quran mengatakan dakhala pakai tasdid. Tadakhala, indakhala, istadakhala. Itu ada perbedaan. Untuk menunjukkan apa? Pemilihan bahasa ini penentu arah Al-Quran berbicara apa. Menunjukkan bahwa polemikus Kristen ini akan tertolak kalau seandainya kita bisa membantah mereka daripada gramatikal. Itulah expertnya saya di API, Apologet Islam Indonesia. Berjayalah Islamku selalu. Nah, makanya saya sering melihat dan menyaksikan mungkin adanya muslim-muslim yang menjelaskan Al-Quran sembarangan, dan itu sangat miris, teman-teman. Karena apa? Kalau kita menjelaskan sesuatu terhadap Al-Quran tanpa meninjau Al-Quran itu berbicara apa, seakan-akan kita sedang memfitnah Al-Quran. Artinya bagaimana? Membicarakan sesuatu tentang Al-Quran yang Al-Quran sendiri tidak membicarakan itu. Nah, untuk tahu paling tepatnya Al-Quran berbicara apa, itulah struktural kata dan bagaimana kata-kata itu dimanage sehingga kemudian kita bisa tahu kalau itu benar seperti yang dimaksudkan. Oke? Maka daripada itu saya direkrut oleh Bang Jibril Api untuk masuk ke dunia apologet dan menjawab segala tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Makanya expertise saya di YouTube sekarang seperti melihat fitnahan Islam daripada berbagai kalangan. Kalau seandainya dibahas daripada ateis agnostik yang mencoba menyalahkan Islam, maka mantik adalah lawan mereka. Ketika Kristen membawa hadis, maka jarah, ta'dilah, bayan, nahu, saraf, dan mustalah hadis adalah lawan daripada mereka. Ketika lawan saya itu adalah Syiah dan berbagai golongan, maka menunjukkan apa? Bagaimana antar firqah ini mengambil satu dalil yang paling kuat untuk dijadikan dalil yang paling tepat, dan bagaimana dia menyuling dalil tersebut. Artinya bertemu di atas standar logika. Karena setiap agama itu berbeda buku yang mereka baca, setiap agama itu berbeda kitab suci yang mereka pegang. Lalu saat kita beradu debat di antara kitab suci dan kitab suci, kita tidak akan pernah bertemu di titik yang benar. Akan tetapi saat kita beradu di antara semua agama, pasti penganutnya memiliki akal dan kita bertemu di akal, semua orang punya akal. Untuk menunjukkan apa? Bahwa akallah penentu kebenaran daripada setiap agama. Mari kita bahas secara akal. Kalau Kristen benar, bagaimana cara berfikirnya? Kalau Islam benar, bagaimana cara berfikirnya? Kalau Hindu benar, bagaimana cara berfikirnya? Itulah yang saya expertkan di dalam channel saya, yang saya expertkan di dalam dunia lintas agama. Buat Anda-Anda yang tertarik untuk membahas satu fitnahan terhadap Islam, boleh di chat di kolom komentar untuk di-share linknya biar saya tanggapi setiap konten-konten yang berbunyi demikian, agar kita sama-sama tahu dari secara gramatikal Al-Quran berbicara ke arah mana. Terima kasih sedikit tentang diri saya, teman-teman sekalian. Dan saya sekarang tekun di dunia debat lintas agama menjawabkan fitnahan terhadap Islam daripada pihak kafir-kafir yang mencoba melakukan pemfitnahan besar terhadap Islam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay bersama Al-Mandiki Reaction. Bye.